Bab 411. Gaun itu terlalu besar untuknya. Belum lagi, gaun itu dirancang untuk membuat pemakainya terlihat seksi. Talinya melorot, membuatnya tampak semakin menggoda dengan kulit pucatnya yang berkilau. Bahu dan leher. Wangi sabun mandinya tercium dari kulitnya dan gabungan efek bau dan penampilannya menyebabkan mata Jeremy terbakar nafsu dan jakunnya menggulung ke atas dan ke bawah. Corinne memperhatikan tatapan aneh di mata Jeremy. Mengikuti tatapannya, ia menunduk, hanya untuk menyadari bahwa garis leher yang sudah rendah kini semakin rendah karena talinya terlepas. Ia tersipu malu ketika tangannya secara naluriah terangkat untuk menutupi dadanya. Hei, berhenti menatap dadaku, Tuan. Ia segera menarik talinya dengan tangan lain sebelum menggerakkan tangan itu untuk menutupi dadanya juga. Neraka akan membeku sebelum ia membiarkan pria itu melihat bagian tubuhnya itu. Namun, gaun yang kebesaran satu ukuran itu terlalu longgar untuknya, jadi tanpa ia bergerak sedikit pun, talinya bergerak sendiri lagi. Sayangnya kedua tali pengikatnya kemudian terlepas. Corinne merasa sangat malu hingga ia berharap bisa menggali lubang dan menyembunyikannya. Karena panik, ia pun berusaha mengangkat kedua tali itu secara bersamaan. Jeremy menertawakan kecanggungannya. Ia lalu mengaitkan kedua tali spaghetti itu dengan jari-jari rampingnya dan memasangkannya kembali di bahunya. Namun, ia tidak melepaskan jari-jarinya setelah itu. Malahan, ia mengusap bahunya dengan lembut. Aku tak bisa bosan memandangi kulitmu yang putih, katanya sambil berdecak kagum, sambil menyeka air liur di sudut bibirnya. Saat dipuji karena kulitnya yang cerah, Corinne mencium aroma feromon darinya. Ia langsung terkejut dan berkata, aku harus keluar sekarang karena aku sudah berganti pakaian. Jeremy tidak beranjak dari tempat duduknya. Malah, ia meraih tangan wanita itu untuk mencegahnya pergi. Kamu tidak akan keluar dengan pakaian seperti itu, novel drama. Tapi, aku mau makan barbecue. Tunggu, tidak, maksudku. Corinne menggelengkan kepala untuk menenangkan pikirannya. Lalu ia berbalik menatap Jeremy dan bertanya dengan nada heran, ada apa dengan gaun yang kukenakan? Jeremy mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak setuju, dengan kain kecil itu di kulitmu, kau sama saja dengan mengenakan pakaian dalam. Corinne bingung harus tertawa atau menangis mendengarnya. Ayolah, Tuan. Dengan statusmu, seharusnya kau sering datang ke pesta yang para wanitanya berpakaian lebih minim dari ini, jadi kau bisa berhenti bersikap polos, oke? Jeremy menyipitkan mata. Memangnya kenapa kalau aku melihat perempuan berpakaian lebih minim darimu? Mereka tetap mereka dan kau tetap kau. Aku tidak akan membiarkanmu keluar seperti ini. Tubuhmu hanya untuk dilihat oleh mataku. Tetaplah di sini, aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan makanan untukmu. Tidak, aku mau makan di luar. Desak Corinne. Jeremy mengerutkan kening dan berkata dengan nada lebih tegas, dengarkan aku. Corinne tidak akan mendengarkannya. Dia punya firasat bahwa dia akan diperkosa oleh Jeremy jika dia tinggal di kamar lebih lama lagi, jadi dia menepis tangannya dan lari. Jeremy berdiri dan sebelum Corinne melangkah 2 langkah, ia kembali mencengkeram pergelangan tangannya. Kekuatan yang tiba-tiba itu membuat Corinne berputar mundur dan menghantam dadanya yang kuat. Tanpa memberinya kesempatan untuk pulih, Jeremy menangkup wajahnya dengan tangannya yang kuat dan mencium bibirnya dengan keras tanpa peringatan. Ia menggesekkan bibirnya ke bibir wanita itu sebelum turun ke dagunya, lalu ke lehernya. Di sana, ia menggigitnya pelan seolah menciumnya saja tidak cukup. Corinne mulai panik. Hei, berhenti. Tuan, jangan. Bab 412. Sementara itu, Sunny baru saja memanggang sepiring sayap ayam saus rahasianya. Ia menambahkan bumbu spesial dan dengan percaya diri menyajikannya untuk dicoba Corinne agar ia tahu seperti apa rasa sayap ayam yang sesungguhnya. Namun, ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di gazebo, novel drama. Di mana semua orang? Dia ingat Anya menyeret Corinne ke gazebo untuk mengobrol sebelumnya, namun mereka tidak terlihat di manapun. Sunny menggaruk kepalanya bingung. Ia lalu membawa sepiring sayap ayam ke dalam untuk mencarinya. Sunny mencari Corinne di seluruh penjuru rumah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Namun,
Ia melihat Lukas dan Anya sedang duduk mengobrol di sofa, jadi ia menghampiri mereka dengan sepiring sayap ayam masih di tangannya. Anya, kamu lihat Corin? Tanyanya. Anya bersandar pada Lukas. Ia tampak tidak nyaman dan wajahnya agak pucat. Ia mencoba berbicara tetapi tak berdaya, terbatuk-batuk setiap kali mengucapkan sepatah kata. Oh, hai, Corin, dia. Kerutan cemas muncul di wajah Lukas. Ia menepuk punggung Sunny agar batuknya berhenti. Lalu, ia memelototi Sunny dan melontarkan pertanyaan. Kenapa kau mencarinya? Tiba-tiba, Sunny merasakan tekanan luar biasa menekan tubuhnya. Ia mengangkat sepiring sayap ayam dan tergagap. Aku baru saja memanggang sayap ayam dan aku ingin dia mencicipinya. Lukas menyipitkan matanya. Ada tatapan kebencian yang khusus ditujukan pada adiknya yang idiot itu. Adikmu sedang tidak enak badan dan yang ada di pikiranmu hanya membawakan makanan untuk orang lain. Tanyanya sinis. Tanda pagar 1. Sunny tertegun. Ia langsung menoleh ke arah Anya dan baru menyadari Anya tampak kurang sehat. Anya, ada apa? Kamu masuk angin di luar. Tanyanya cemas. Saat ini, dia begitu fokus memamerkan keterampilan memanggang sayap ayamnya kepada Corin, sampai-sampai dia tidak menyadari ketidaknyamanan Anya. Anya terbatuk lemah lagi sebelum melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Sunny menjadi semakin khawatir setelah Anya bersikeras bahwa dia baik-baik saja padahal jelas-jelas tidak. Lukas memeluk Anya dengan lembut sambil memarahi Sunny. Kamu nggak lihat Corin ganggu Ana waktu di luar? Kok masih kepikiran bawa makanan buat si pengganggu adikmu, padahal dia yang paling manja di rumah ini? Sunny tercengang. Apa? Corin melecehkan Anya. Wajah Lukas memucat. Ya, kalau tidak, kenapa Anya tiba-tiba sakit lagi padahal beberapa saat yang lalu dia baik-baik saja? Hal itu membuat Sunny semakin bingung. Anya, apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Aku melihatmu menyeret Corin ke gazebo untuk mengobrol dengannya. Apa yang terjadi setelah itu? Aku terlalu sibuk memanggang sayap ayam sampai tidak melihat apa yang terjadi. Anya menundukkan matanya dan menggelengkan kepalanya dalam diam seolah-olah dia tidak ingin memperburuk keadaan Corin dengan mengemukakan masalah tersebut. Namun, Lukas tidak berniat menutupi kejahatan Corin. Corin memaksa Anya berlutut di hadapannya sebelum menendangnya ke tanah. Wajahnya menjadi gelap dan rahangnya menegang hanya dengan memikirkan gambaran itu. Anya menyeka air matanya dengan sedih sebelum berkata, hentikan, Lukas. Aku tidak ingin membuat Sunny mengkhawatirkanku. Sunny mengerutkan kening bingung. Itu tidak mungkin. Anya, pasti ada kesalahpahaman. Corin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Anya tertegun mendengar kata-katanya. Ia pikir ia salah dengar. Kalau tidak, mengapa adik laki-lakinya, yang selalu memihaknya, tiba-tiba membela Corin? Bab 413. Anya sama sekali tidak senang. Namun, ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, ia berpura-pura baik dan pengertian. Jangan khawatir, Sunny. Aku baik-baik saja dan aku yakin Corin tidak bermaksud begitu, jadi lupakan saja. Sunny mengangguk yakin. Ya, aku yakin dia juga tidak bermaksud begitu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan menanyakannya nanti. Anya terdiam. Luar biasa. Kakakku sendiri lebih suka percaya Corin tidak bersalah daripada menerima kenyataan bahwa dia melecehkanku. Apa dia memberinya ramuan cinta atau semacamnya? Pikir Anya. Lukas menyaksikan interaksi mereka dengan wajah cemberut. Lalu, tiba-tiba ia berkata dengan tegas dan sarkastis, kau sepertinya sangat yakin seperti apa Corin. Katakan padaku, apa dia menyuapmu dengan sesuatu? Sunny merasa tertekan ketika menyadari betapa gelapnya wajah Lukas. Tidak, dia tidak, tapi dia membantuku beberapa kali, dan dia tidak pernah meminta imbalan. Kupikir orang seperti itu pasti tidak seburuk itu. Hanya itu, maksudmu Corin orang baik dan hanya berbohong tentang apa yang terjadi? Tanya Lukas dengan tatapan dingin. Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu yang kukatakan. Aku hanya berpikir semacam kesalahpahaman pasti telah terjadi. Di antara mereka, Corin tidak akan pernah menyerang Anya. Dia jelas bukan tipe orang seperti itu.
Dia menekankan kata, pasti, membuat Lukas dan Anya bertanya-tanya seberapa yakin dia tentang karakter Corin sehingga dia akan menggunakan kata, pasti, tanpa ragu-ragu. Novel drama. Sunni jarang sekali beradu argumen dengan Lukas, yang bahkan lebih keras daripada ayah mereka. Karena itu, ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan keberanian untuk membalas Lukas seperti itu. Bagaimanapun, ia tidak suka cara Lukas berbicara tentang Corin. Perdebatan antara kedua saudara itu tampaknya menarik perhatian orang lain. Apakah Tuan Lukas dan Tuan Sunni sedang bertengkar? Aku penasaran apa yang terjadi. Nona Anya sepertinya terjebak di tengah. Lihat, dia menangis. Bukankah Tuan Sunni sangat takut pada saudaranya? Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga dia bisa bertahan seperti itu. Entahlah. Mereka baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Lukas menatap Sunni sejenak, berpikir keras saat berbagai emosi berkelebat di matanya. Adik tiriku ini selalu takut padaku sejak kecil. Bahkan, dia tidak berani bernapas terlalu keras di dekatku. Sekarang, dia berani membantahku hanya karena Corin. Yah, aku senang dia berani, tapi dia harus tahu bahwa keluarga adalah yang utama. Pikir Lukas. Dia tidak ingin mempermalukan Sunni di depan banyak orang jadi dia memutuskan untuk memberinya cara untuk mundur. Apakah apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman atau bukan, kamu harus tetap di sini. Jauhi Corin. Dengan kata lain, kamu tidak boleh bicara dengannya kecuali benar-benar diperlukan. Sunni mengerutkan kening dan dengan keras kepala berkata, dia temanku. Aku harus bicara dengannya. Maaf, Lukas, tapi aku tidak akan mendengarkanmu kali ini. Dasar bajingan, teriak Lukas dengan marah. Aku sudah memberinya jalan keluar, tapi dia masih berani menentang perintahku. Apa semua ini gara-gara Corin? Sunni menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberaniannya. Lukas, jangan lupa Corin menyelamatkan kakek. Keluarga kita berutang budi padanya, jadi tidakkah menurutmu kita akan terlihat sedikit tidak tahu terima kasih jika kau melarangku berbicara dengannya? Kenapa kamu? Bab 414. Anya belum pernah melihat Lukas dan Sunni bertengkar seperti itu, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang tahu Sunni hidup dalam ketakutan terhadap Lukas. Bahkan, meskipun Lukas bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, Sunni tak berani berkata sebaliknya. Belum pernah terjadi sebelumnya Sunni membantah Lukas seperti itu, dan itu semua salah Corin. Para penonton menyaksikan dengan penuh semangat dari kejauhan saat pertengkaran itu berlangsung. Anya tidak ingin keluarganya menjadi bahan tertawaan, jadi ia menarik-narik lengan baju Lukas. Lukas, lupakan saja. Sunni benar. Aku pasti salah paham dengan maksud Corin. Aku yakin dia tidak bermaksud menendangku, jadi tolong jangan berkelahi lagi dengan Sunni. Dia masih di usia di mana laki-laki itu bodoh. Anya perlahan bangkit dan mendesah pasrah. Aku akan ke atas untuk bicara dengan Corin dan Jeremy. Sebaiknya kita selesaikan kesalahpahaman ini sesegera mungkin. Ia lalu berjalan menuju tangga untuk menemui Corin dan Jeremy. Sejujurnya, ia sudah lama ingin melakukan itu. Sebelumnya, ia berpura-pura sakit agar Jeremy mau menemaninya. Namun, Jeremy pergi tanpa menoleh ke belakang untuk naik ke atas mencari Corin segera setelah Anya sembuh. Memikirkan Corin dan Jeremy sendirian di kamar membuatnya merasa seperti ada batu besar yang tidak dapat ia singkirkan, yang menekan dadanya. Corin mungkin mulai membuka pakaiannya karena dia ingin keluar. Pakaiannya yang basah. Lalu, percikan api akan beterbangan dan mulai menyala. Tidak, Jeremy milikku. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Untungnya dia punya alasan kuat untuk memeriksa mereka. Namun, Lukas tak kuasa menahan cemberut cemas ketika melihat adiknya yang rapuh berjalan menaiki tangga sendirian. Ia lalu berbalik dan memelototi adiknya yang idiot itu. Sunni, ada apa denganmu? Bukan cuma pelajaranmu jelek, tapi sekarang kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menyiksa adikmu. Sunni merasa kata-kata Lukas agak tidak adil. Tidak, Lukas. Kau tahu betul aku akan selalu melindungi Anya apapun yang terjadi. Tapi Corin bukan tipe orang seperti yang kau kira. Kau tidak tahu berapa kali aku mengganggu Corin karena Anya, tapi dia tetap membantuku di saat aku membutuhkannya.
Aku bisa bilang dengan yakin kalau dia salah satu yang baik. Aku akan mengikuti Anya ke atas untuk mencari Corin juga dan bertanya padanya apa yang terjadi. Seperti yang kukatakan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kesalahpahaman dalam semua ini. Lalu ia berbalik dan mengikuti Anya menaiki tangga. Ada dua alasan mengapa ia melakukan itu. Pertama, dia tidak ingin berduaan dengan Lukas, dan kedua, dia ingin Corin mencoba sayap ayam panggang buatan Lukas agar Corin tidak punya pilihan lain selain tunduk pada keahlian memasak Lukas yang mengagumkan. Lukas tetap duduk di kursi berlengan kain dengan ekspresi halus namun tidak ramah di wajahnya. Ia mencubit alisnya dengan lelah. Apa yang akan kulakukan dengan mereka? Adikku tergila-gila pada pria yang takkan pernah membalas perasaannya, sementara adikku bajingan tak berperasaan. Kapan mereka akan membuatku berhenti mengkhawatirkan mereka? Pikiran itu membuatnya semakin merindukan Luna. Seandainya Luna ada di sini, dia tidak akan pernah membuatku mengkhawatirkannya seperti ini. Anak itu selalu lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih pintar daripada anak-anak seusianya. Setelah tes IQ, dokter memastikan IQ-nya di atas rata-rata, menjadikannya salah satu anak berbakat yang langka. Dia tahu hampir semua kata dalam kamus bahkan sebelum masuk TK. Lukas ingat ketika dia masih belajar di sekolah dasar negeri, ibunya akan menunggu sambil menggendong Luna di persimpangan dekat rumah mereka hingga dia pulang naik bus sekolah. Setiap kali bus sekolah tiba, Luna akan melompat turun dari gendongan ibunya dan terhuyung-huyung ke arahnya. Ia tampak begitu manis dengan perutnya yang buncit, dan ia tak pernah menangis ketika terjatuh. Malah, ia hanya akan bangun, menepuk-nepuk tanah, terus berlari riang ke arahnya, menghambur ke pelukannya, dan memanggilnya dengan suara bayinya. Hidupnya bahagia dan sederhana saat itu. Meski tak bertahan lama, kenangan itu masih bisa menghangatkannya setiap kali ia mengingatnya. Aku ingin tahu di mana Luna sekarang, aku harap dia dan ibu bahagia. Kehilangan ibu dan saudara perempuannya akan selamanya menjadi hal yang menyakitkan bagi Lukas. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu muda untuk membantu ibunya. Jika tidak, ibunya tidak akan meninggalkan rumah. Karena kecewa. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang bersama Luna. Kalau tidak, saat Lukas bernostalgia, orang-orang lain berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk bergosip tentang apa yang terjadi. Bab 415. Siapa Corin yang sedang mereka bicarakan? Apakah dia putri dari keluarga kaya? Entahlah. Aku belum pernah dengar tentang dia. Tidak peduli siapa dia pastilah kekuatan yang harus diperhitungkan karena Tuan Lukas dan Tuan Sunny memperebutkannya. Novel drama. Mendengar semua keributan itu, Lukas berdeham dan menatap kerumunan dengan tatapan tajamnya. Para penggosip langsung merasakan energi yang menindas mengalir ke tubuh mereka, yang langsung membungkam mereka. Namun, para penggosip itu benar tentang satu hal, Corin memang sosok yang patut diperhitungkan. Fakta bahwa Sunny, yang sebelumnya tak pernah menunjukkan ketertarikan pada perempuan manapun, mau membela Corin adalah buktinya. Lukas menyipitkan mata. Apa sih yang Corin inginkan? Apa belum cukup dia sudah punya Jeremy? Kenapa dia tertarik pada Sunny? Aku mulai curiga kalau dia membantu kakek di tanggul itu cuma akal-akalan supaya bisa lebih dekat dengan kita. Di kamar tamu di lantai 2, wajah Corin memerah karena malu. Tuan, saya akan marah jika Anda tidak berhenti, Corin menggeram sambil menggertakkan giginya. Ia terperangkap dalam pelukan Jeremy selama lebih dari 5 menit saat Jeremy mencium lehernya dengan ringan, terkadang agresif. Ia yakin Jeremy akan meninggalkan bekas ciuman di sekujur tubuhnya. Jeremy dapat mendengar kepanikan dalam suaranya, jadi dia mengecup kulitnya sekali lagi dan mulai menegakkan tubuhnya sehingga dia dapat melihat lebih jelas karya seninya. Dia mengelus lembut lehernya yang penuh cupang dan berkata dengan percaya diri, aku yakin kau tak ingin orang lain melihat semua cupang di lehermu ini, kan? Jadi, tetaplah di sini dan aku akan membawakan makanan barbecue untukmu. Corin terdiam. Sialan, orang tua jahat ini. Dia sengaja. Aku nggak percaya dia tega melakukan ini hanya agar aku nggak keluar pakai baju begini. Memangnya ada apa sih dengan baju ini? Ya, agak terbuka sih,
Tapi kan aku nggak bakal keluar telanjang. Dia posesif banget. Apa dia benar-benar berpikir semua orang mesum sepertinya? Semakin dipikirkannya semakin marah dia, sampai-sampai pipinya menggembung seperti ikan buntal. Senyum tipis muncul di wajah Jeremy. Dia bahkan imut kalau lagi marah. Dia dengan lembut menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata, "Di sana, di sana. Tunggu di sini saja, oke." Dia lalu meninggalkan ruangan untuk mengambil makanan untuk Corinne. Corinne langsung melangkah dengan marah ke kamar mandi. Alisnya mulai berkerut ketika melihat bekas ciuman Jeremy di cermin kamar mandi. Membayangkan bagaimana Jeremy mengisap lehernya dengan rakus seperti vampir yang haus darah membuatnya kembali tersipu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Oh, dia sudah kembali. Cepat sekali. Tunggu, dia tidak pernah mengetuk, pikir Corinne. Corinne melilitkan handuk bersih di lehernya, memastikan semua bekas ciuman tertutup sebelum keluar untuk membuka pintu. Bab 416. Corinne membuka pintu dan melihat Sunny dan Anya berdiri saling membelakangi di luar ambang pintu. Ya ampun, mereka menyebalkan sekali, pikir Corinne. Ia sedang tidak ingin berurusan dengan mereka berdua, jadi ia mengangkat alisnya dan dengan dingin melontarkan satu kata, ya. Novel drama. Anya menatap Corinne terlebih dahulu, lalu melirik ke dalam ruangan sebelum berkata pelan, "Corinne, maafkan aku. Setelah dipikir-pikir, aku harus mengakui bahwa aku salah paham padamu sebelumnya. Aku berlutut di lantai karena aku pikir kau ingin aku melakukan itu dan aku tahu kau tidak bermaksud menendangku. Kamu pasti nggak sengaja nyenggol aku waktu jalan. Jadi, aku benar-benar minta maaf karena bikin Lukas pikir kamu ngebully aku dan bikin kamu terdorong ke kolam. Maukah kamu maafin aku, Corinne?" Corinne menyipitkan matanya dan berpikir, ini dia, dengan tindakannya yang menyedihkan lagi. Lalu dia menyeringai dan berkata keras-keras, "Nona Anya, Anda tidak perlu berpura-pura seperti ini karena saya bisa memastikan Jeremy tidak ada di dalam ruangan saat ini." Anya tertegun. Ia tak benar-benar percaya, jadi ia mengamati ruangan itu lagi. Apa dia benar-benar tidak ada di sini? Corinne benar. Anya memang berpura-pura untuk Jeremy. Dia tidak akan meminta maaf kepada Corinne jika Jeremy tidak ada. Tidak ada gunanya baginya untuk melakukan itu karena hubungannya dengan Corinne sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, Sunny ada di sana bersama mereka jadi Anya masih harus terus berpura-pura. "Corinne, aku bukan orang munafik seperti yang kau kira. Aku datang untuk meminta maaf padamu dengan sepenuh hatiku. Aku benar-benar minta maaf, jadi tolong maafkan aku." Dilihat dari ekspresi acuh tak acuh di wajah Corinne, dia tidak tergerak oleh permohonan Anya karena dia tahu jenis orang yang sebenarnya. Anya mungkin terlihat tulus, tetapi Corinne tahu apa yang dilakukannya hanyalah bentuk pemerasan emosional. Lagi pula, Corinne akan terlihat seperti perempuan tak berperasaan yang suka memangsa yang lemah jika ia tidak memaafkan Anya, yang telah berulang kali meminta maaf kepadanya dengan tulus. Dalam kebanyakan kasus seperti itu, orang-orang yang berada dalam situasi seperti Corinne akan memilih untuk memaafkan Anya agar tidak dicap negatif oleh orang lain. Namun, Anya telah memilih orang yang salah untuk diajak main-main karena Corinne tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Corinne tidak akan pernah menyerah di bawah tekanan harus memaafkannya. Corinne tersenyum dan berkata, "Simpan saja, Nona Anya. Jangan sia-siakan kemampuan aktingmu yang layak mendapat Oscar untukku. Aku tidak akan pernah terpikat oleh aktingmu, dan aku juga tidak ingin ada drama dalam hidupku." Anya memasang ekspresi terluka seolah-olah ia telah dituduh secara keliru oleh Corinne. "Aku tidak berpura-pura. Kenapa kau terus bersikeras begitu? Apa kau benar-benar membenciku?" "Benci, lebih tepatnya jijik padamu," pikir Corinne. Dia menguap, tidak ingin membuang-buang waktunya dengan Anya lagi. "Apapun yang kukatakan sekarang hanya akan menjadi bumerang bagiku nanti, jadi sebaiknya aku tutup mulut saja." Corinne hendak menutup pintu agar ia bisa kembali ke tempat yang tenang dan damai ketika Sunny tiba-tiba menghampirinya dengan sepiring sayap ayam di tangannya. Wajah tampannya penuh semangat muda ketika ia bertanya, "Corinne, apa yang terjadi di gazebo tadi? Lukas bilang kamu memaksa Anya berlutut di depanmu dan bahkan menendangnya. Benarkah itu?" "Cih,
Ada apa dengan duo kakak beradik ini? Kenapa mereka tidak mau membiarkanku sendiri saja? Pikir Corin sambil mengerutkan kening. Dia sangat kesal karena mereka tidak membiarkannya begitu saja. Dia menutup mulutnya dan menguap lagi. Lalu, ia berkata dengan tidak sabar, adikmu tiba-tiba berlutut di hadapanku dan jatuh dengan sendirinya. Hanya itu yang terjadi, tidak lebih dan tidak kurang. Corin memberikan versi singkat ceritanya karena dia merasa tidak ada gunanya menjelaskan terlalu banyak. Mereka yang mempercayainya akan tetap mempercayainya, dan mereka yang tidak mempercayainya, ya, mereka tidak akan pernah berubah pikiran, apapun yang dikatakannya. Oh, jadi begitu kejadiannya. Sunny mengangguk, langsung percaya. Lalu ia berbalik menghadap Anya dan berkata, Bab 417. Aku mengerti sekarang, Anya. Kau pasti salah mengira Corin ingin kau berlutut di hadapannya, tapi kau kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Lalu, Lukas kebetulan melihat bagian terakhir itu dan mengira kau jatuh karena Corin menendangmu. Anya terdiam. Apa si idiot ini benar-benar saudaraku? Bagaimana mungkin dia memihaknya, bukan aku? Alis Corin terangkat. Ia terkejut dengan ucapan Sunny. Kurasa dia akhirnya sadar. Dia akhirnya percaya padaku setelah sekian lama membela Anya. Anya terkekeh datar dan menambahkan kesimpulan Sunny, ya, mungkin saja. Aku mungkin salah dengar karena merasa sedikit pusing karena kedinginan. Citra Anya yang suka ditunjukkan kepada orang lain selama ini adalah sosok yang baik dan lembut. Jadi, meskipun dia tidak setuju dengan pernyataan Sunny, dia tidak berani membantahnya. Setelah menjernihkan kesalahpahaman, Sunny dengan gembira menyodorkan sepiring sayap ayam ke depan wajah Corin. Ini, aku memberimu kesempatan untuk mencoba sayap ayam saus spesialku. Sekarang agak dingin, tapi aku bisa menjaminnya. Kamu belum pernah makan sayap ayam selezat ini seumur hidupmu, katanya dengan bangga. Corin memang lapar sehingga dia tidak ragu untuk mengambil sayap ayam dari tempat itu. Hei, ini lumayan enak. Enak, Sunny mengangkat dagunya dengan angkuh. Apa yang kukatakan? Aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Corin mengacungkan jempol. Yup, kamu benar-benar membuktikan reputasimu sebagai juru masak barbeque terbaik di kota ini. Ini benar-benar hebat. Sunny mulai merasa malu dengan semua pujian yang dilimpahkan kepadanya dan untuk menutupinya, dia lebih membanggakan dirinya sendiri. Anya menatap sinis ke arah mereka berdua yang sedang makan dan berbincang riang. Ia tak kuasa menahan perasaan bahwa wilayah kekuasaannya telah diganggu dan musuh berada tepat di dalam rumahnya sendiri. Kenapa rasanya aku jadi orang luar di sini? Dia kan adikku, bukan adiknya. Pikir Anya. Tiba-tiba dia tersenyum dan menghampiri mereka. Sunny, bolehkah aku mencoba sayap ayam yang kamu masak? Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong sayap ayam dalam upaya untuk menunjukkan kepada Corin bahwa dialah orang yang paling disayang Sunny di seluruh dunia. Namun, Sunny memindahkan piringnya untuk mencegahnya mengambil sayap ayam. Wajah Anya langsung menjadi gelap. Anya, kamu jangan makan ini karena sudah dingin. Apa kamu lupa kalau kamu bisa sakit perut kalau makan makanan dingin? Anya tertegun, lalu mengangguk senang. Ya, benar, kamu perhatian sekali, Sunny. Aku selalu bisa percaya kamu akan menjagaku, tapi kamu juga harus menunjukkan perhatian itu kepada orang lain. Aku yakin sayap ayam dingin ini juga akan membuat perut Corin sakit, katanya sambil tersenyum. Lihat itu, Corin. Dia sama sekali nggak keberatan memberimu makanan dingin. Pikir Anya. Saat itulah Sunny menyadari bahwa apa yang dikatakannya agak tidak adil bagi Corin, jadi dia dengan cepat menjelaskan kepadanya, jangan salah paham, Corin. Adikku sakit-sakitan sejak kecil, jadi dia akan mengalami radang usus jika makan makanan dingin. Namun, bagi kita yang sehat, kita akan baik-baik saja makan sayap ayam dingin ini. Untuk membuktikan bahwa dia tidak pilih kasih, dia kemudian mengambil sayap ayam dan mulai memakannya. Novel drama. Corin punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada mempedulikannya. Bahkan, ia tak akan peduli sedikit pun jika Sunny memang pilih kasih. Lagi pula, Anya kan adiknya,
jadi wajar saja kalau ia memberinya perlakuan istimewa. Kalau begitu, bolehkah aku mengambil semua sayap ayam di sini? Tanya Corin. Senang mengetahui Corin sangat menyukai sayap ayamnya. Sunny tersenyum bangga dan berkata, tentu saja. Kamu boleh makan semuanya karena kamu sangat menyukainya. Corin menerima sepiring sayap ayam tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Kau bisa meninggalkan ini di sini dan kalian berdua bisa pergi sekarang. Sunny terdiam. Dia tidak ingin pergi. Untuk beberapa alasan. Alasannya, dia suka menghabiskan waktu bersama Corin. Corin bukan hanya lucu, tetapi dia juga merasa Corin seperti keluarga. Dia mencoba mencari alasan untuk tetap di sana bersamanya ketika tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Corin, kenapa ada handuk yang melilit lehermu? Tanyanya penasaran. Bab 418. Ekspresi aneh melintas di wajah Corin. Tanpa sadar ia menyentuh handuk di lehernya dan berkata, "Oh, aku kedinginan." Sunny mengerutkan kening dan berkata dengan nada bertanya, "Handuk sama sekali tidak bisa menghangatkanmu. Sebaiknya kau pakai jaketku saja." Lalu dia menoleh ke Anya dan bertanya, "Anya, aku yakin kamu sudah siap sekarang, kan?" Anya tertegun. "Ya, aku tidak kedinginan lagi." Novel drama. Bisakah kau melepas jaketnya dan memberikannya pada Corin untuk dipakai? Dia jatuh ke kolam tadi, jadi kita harus memastikan dia tidak masuk angin, katanya serius. Saat itulah Anya baru menyadari ia masih mengenakan jaket Sunny. Senyumnya perlahan memudar mendengar cara Sunny meminta jaket itu. "Oh, oke, ya, kita harus memastikan Corin tidak tertular. Dingin." Dia tidak punya pilihan lain selain dengan baik hati melepas jaketnya dan mengembalikannya kepada Sunny. Sunny mengambil jaket itu tanpa ragu dan memberikannya kepada Corin. "Ini, pakai ini." Corinet melirik jaket di depannya lalu mengangkatnya. Alisnya menatap Sunny yang tampak tulus. Dia lalu tersenyum. Dan melambaikan tangannya. "Tidak, terima kasih." Sunny menyodorkan jaket itu ke tangannya dan berkata, "Pakai saja. Aku tidak perlu bersikap asing. Saya menghargai sikapmu, tapi sebenarnya tidak perlu." Namun, Sunny tak mau menerima penolakan. Ia pikir Sunny hanya bersikap sopan, jadi ia meraih handuk yang melilit leher Sunny dan dengan paksa menyampirkan jaketnya di bahu Sunny. Tiba-tiba, bekas ciuman di leher Corin terlihat jelas dan semua orang pun melihatnya, membuat mereka mulai berpikir. Anya awalnya tertegun, lalu ia menjadi marah. Apa itu? Seberapa besar cinta Jeremy padanya sampai-sampai ia menciumnya dengan begitu ganas? Sunny menatap tanda ciuman itu dan berbagai macam skenario terlintas dalam pikirannya. Corin memerah. Ia menyentuh dahinya dan mencoba menjelaskan, Jadi, Corin, alergimu kambuh lagi?" Tanya Sunny serius, mengira Corin sudah menemukan penyebab cupangnya. "Kenapa kamu tidak memberitahu siapapun? Tunggu di sini. Aku akan memanggil ambulans." Corin terdiam. Sudut-sudut mulutnya mulai berkedut tak terkendali. Ia segera menghentikan Sunny ketika menyadari Sunny benar-benar akan menelepon. "Tidak, aku baik-baik saja. Kali ini tidak seserius itu. Kita tidak seharusnya membebani saluran gawat darurat dengan masalah seperti ini. Mungkin ada orang lain yang kondisinya lebih serius daripada aku. Dia pasti akan menjadi pembicaraan di rumah sakit di ibu kota baru jika dia dirawat di rumah sakit karena suatu alasan. Belum lagi, dia pernah dibawa ke rumah sakit dengan ambulans karena mengalami kram menstruasi, dan Jeremy lah yang harus berterima kasih padanya. Tiba-tiba, ia teringat bahwa menstruasinya belum datang bulan ini. Padahal, seharusnya sudah datang beberapa minggu yang lalu. "Corin, jangan keras kepala begitu. Mengalami reaksi alergi bukanlah hal yang perlu dipermalukan," Sunny menasihati dengan serius, sambil bersikeras menghubungi hotline darurat. "Aku tidak keras kepala." Corin tak tahu harus berkata apa lagi. Bahkan, ia hampir kehilangan kata-kata. "Anak ini menyebalkan sekali. Sepertinya dia memang sengaja mempersulit hidupku. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia lebih menyebalkan saat dulu jahat padaku atau sekarang saat dia baik padaku." Mata Anya menjadi semakin gelap, memberikan kontras yang mencolok dengan tatapan polosnya yang seperti biasa, saat dia melihat betapa khawatirnya Sunny terhadap Corin.
Bab 419. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Jeremy dengan nada berwibawa. Corin dan Sunny yang masih bertengkar tentang apakah ada kebutuhan untuk menelepon hotline darurat, segera berbalik ke arahnya. Jeremy berdiri tanpa emosi, menatap mereka dengan dingin dari jauh. Jauh. Jeremy. Kegelapan di mata Anya langsung sirna ketika menyadari Jeremy telah datang. Ia memasang ekspresi polos dan bermata rusa, lalu berlari menghampirinya. Jeremy, aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada Corin atas kesalahpahaman di antara kita, tapi sepertinya dia tidak mau memaafkanku, katanya sambil mendesah memelas. Jeremy melirik Anya, lalu Sunny, sebelum akhirnya menatap jaket yang dikenakan Corin di bahunya. Ia menyipitkan mata dengan tidak ramah dan bertanya, jaket siapa itu? Novel drama. Corin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Sunny saat dia mencoba menjelaskan. Corin bilang dia kedinginan, jadi aku memberinya jaketku untuk dipakai, dan dia sepertinya mengalami reaksi alergi jadi aku ingin memanggil ambulans untuknya, tapi dia menghentikanku. Jeremy, kamu harus membujuknya agar sadar. Wajah Jeremy menjadi gelap. Dia sudah tidak senang mengetahui Corin mengenakan jaket Sunny. Tetapi fakta bahwa Sunny menatap leher Corin dengan cemas membuatnya semakin marah. Lagi pula, jika tatapan Sunny turun lebih rendah lagi, ia akan menatap leher Corin yang rendah. Jeremy berjalan perlahan ke arah Corin, sama sekali mengabaikan Anya. Ia memberi isyarat dingin dengan dagunya dan berkata, jadilah anak baik dan kembalikan jaket itu ke Sunny. Oke, awalnya ia memang tidak ingin memakainya. Sunny lah yang memaksakan jaket itu padanya setelah merobek handuk di lehernya. Bahkan, ia lupa jaket itu ada padanya karena seluruh perhatiannya tercurah untuk mencegah Sunny memanggil ambulans. Corin segera melepas jaketnya dan mengembalikannya kepada Sunny. Setelah itu, Jeremy melepas jaketnya sendiri dan membungkusnya di tubuh Corin sehingga hanya kepalanya yang terlihat. Jeremy tidak akan membiarkan yang lain melihatnya mengenakan gaun itu. Sunny mengambil kembali jaketnya tanpa ribut-ribut, tetapi ia tetap khawatir tentang reaksi alergi Corin. Ia mengerutkan kening dan berkata, Jeremy, tentang gatal-gatal di leher Corin. Kenapa anak ini masih saja membicarakan lehernya? Apa dia tidak tahu harus mencari ke tempat lain? Pikir Jeremy dengan marah. Dia menyipitkan mata dan menegurnya, ini bukan urusanmu, nak. Kita orang dewasa akan mengurus urusan kita sendiri. Bawa adikmu ke Lukas sekarang. Aku tidak ingin dia menyalahkanku jika terjadi sesuatu pada kalian berdua. Jeremy kemudian merangkul bahu Corin untuk menuntunnya kembali ke kamar. Anya tetap terpaku di tempatnya karena terkejut. Ia memperhatikan Jeremy dan Corin kembali ke kamar. Tanpa disadarinya, ia sudah mengejar dan berteriak, Jeremy, tunggu. Jeremy berhenti sejenak dan bertanya, iya. Anya menatapnya dengan mata anjingnya yang besar dan sedih dan berkata, Jeremy, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku? Jeremy menoleh ke belakang, menatapnya dengan mata penuh emosi campur aduk. Ia terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan lembut. Ya, jangan khawatir, aku masih ingat. Anya mengangguk seperti gadis kecil. Baiklah. Aku akan menunggumu kalau begitu. Corin tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi ketika ia menoleh ke arah Anya, ia menyadari bahwa Anya tersenyum dengan cara yang membuatnya merinding. Terlebih lagi, Anya sengaja meletakkan tangannya di perutnya dan menatapnya dengan provokatif. Corin tiba-tiba teringat bahwa Anya memiliki bekas luka di tubuhnya. Perut. Menurut Anya, bekas luka itu berasal dari operasi caesar. Dia bahkan memberitahu Corin bahwa dia punya anak dengan Jeremy. Bab 420. Apa yang sedang kamu pikirkan? Corin tiba-tiba tersadar dari lamunannya ketika Jeremy menggaruk hidungnya pelan. Ia membungkuk pelan agar sejajar dengan Corin saat ia duduk di tempat tidur. Panggangannya dibiarkan begitu saja, jadi semua makanannya gosong. Aku sudah meminta seseorang untuk memasak makanan segar untukmu dan dia akan membawanya nanti, kata Jeremy lembut. Corin sudah kenyang dengan sayap ayam yang diberikan Sunny, jadi dia tidak terlalu peduli apakah akan ada makanan baru yang masuk. Dia mengangkat alisnya dengan licik. Tuan,
Anda tidak menyembunyikan rahasia gelap dan dalam apapun dari saya, kan? Jeremy sedikit ragu. Lalu ia berlutut di hadapannya, menatap mata wanita itu dalam-dalam, dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak. Bagus. Corin puas dengan jawabannya. Ia sama sekali tidak menerima omong kosong Anya. Malahan, ia pasti sudah lupa soal anak itu seandainya Anya tidak tersenyum semenyeramkan itu tadi. Setelah menghabiskan waktu bersama Jeremy selama lebih dari 2 bulan, Corin yakin akan satu hal, karakter Jeremy yang sempurna. Ia tahu Jeremy bukanlah tipe orang yang akan menelantarkan anaknya sendiri. Selain itu, mengetahui betapa Anya suka memanipulasi orang, Corin juga yakin bahwa Anya pasti akan menggunakan disebut anak untuk membuat Jeremy menikahinya. Akan tidak biasa bagi Anya untuk merahasiakannya. Jeremy menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu padaku?" Corin menggeleng. "Oh, bukan apa-apa. Aku cuma penasaran, itu saja. Ngomong-ngomong, kamu mau coba sayap ayam Suni? Enak banget." Dia lalu mengambil sayap ayam yang ada di atas meja samping tempat tidur dan membawanya ke mulut Jeremy. Jeremy tersenyum dan membuka mulutnya. Kau benar. Enak sekali. Kau harus makan lagi karena kau sangat menyukainya, dan kita pulang setelah itu." Corin mengangguk. "Oke." Jeremy menepuk kepalanya dan menatapnya dengan mata penuh kekaguman. "Makanlah, bocah kecilku." Diam-diam dia marah pada dirinya sendiri karena tidak merawat Corin dengan lebih baik. Rencananya hari itu adalah mengajaknya keluar untuk bersenang-senang, tetapi pada akhirnya, kejadian di kolam itu terjadi, jadi dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Sudah larut malam ketika Jeremy dan Corin sampai. Kembali ke rumah, dia mengantarnya ke kamarnya dan berkata, "Aku akan pergi ke besok ada perjalanan bisnis ke luar negeri. Jaga dirimu baik-baik selama aku tidak di sini, ya. Jangan terlalu sering keluar dan jangan membuatku khawatir." Novel drama. "Berapa lama kamu akan pergi?" "Sekitar setengah bulan." Corin mengerutkan kening. "Kenapa kau harus di sana begitu lama?" Jeremy menyipitkan mata dan tersenyum. "Sepertinya ada yang akan merindukanku. Bagaimana kalau kita cium saja untuk perpisahan?" Dia membungkuk dan memiringkan kepalanya ke samping. Corin tersenyum, tetapi senyumnya tak sampai ke matanya. Ia lalu menepuk pipi Jeremy dan berkata dengan nakal, "Haha, usaha yang bagus, Tuan. Semoga perjalananmu aman dan selamat malam." Setelah itu, dia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Jeremy terdiam. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bajingan kecil nakal itu. Aku cuma minta dicium. Kenapa dia suka sekali menyiksaku? Setengah bulan kemudian, Corin menghabiskan seluruh waktunya mendesain kantor pusat Holden Group selama Jeremy berada di luar negeri.